Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara pagi hari ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Untuk itu, selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ira Setianingsih, STMSC IPM ASEAN Engineer, selaku narasumber kita pada acara KIS yang ketujuh ini. Kemudian kepada Ibu Hardiana Widyastuti, SHUT MM, selaku Sekretaris Departemen Manajemen, lalu Ibu Nurul Hidayati, SEMSI, selaku Komisi Kemahasiswaan Departemen Manajemen, dan kepada Ibu Farida Ratna Dewi, SEMM, selaku dosen Departemen Manajemen. Bagaimana Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Pagi-pagi nih Bu, kita hari Jumat di bulan Ramadan. Semoga semuanya tetap semangat Bu ya. Kan nggak suara saya, beneran ya Mas? Halo, Suaranya kecil, Bu. halo Mas Peggy. Oh iya Bu, iya Saya gimana Bu? kecil ya? Oh, enggak kedengeran nggak ya? Coba. Halo, halo. Kedengeran Bu Farida? Terdengar Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Dan kepada seluruh hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara Knowledge and Information Sharing Session, series yang ketujuh mengenai analisis bibliometrik untuk menunjang riset penelitian. Senang sekali pada hari ini saya Megi Alifuddin, mahasiswa pasca sarjana ilmu manajemen IPB University, dapat memandu jalannya acara serta diskusi pada hari ini. Baik, perlu Bapak Ibu ketahui semua, Knowledge and Information Sharing Session Series ini merupakan serangkaian kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lunak atau soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, baik dari program S1 maupun S2, maupun rumpun ilmu di bidang ekonomi dan manajemen. Kegiatan ini diagendakan terdiri dari 14 series berupa pelatihan penulisan dan software yang dapat menunjang dan meningkatkan kemampuan menulis dan menganalisis serta menginterpretasikan hasil analisis. Untuk yang sekarang, KIS series yang ketujuh ini memiliki topik analisis bibliometrik untuk menunjang riset penelitian. Topik ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hadirin mengenai analisis bibliometrik. Untuk itu, sebelum memulai acara, saya tekankan lagi kepada para peserta untuk merubah display nama dengan format program studi _angkatan_nama dengan contoh S1 58_Fitri. Untuk mahasiswa angkatan 57 yang mengikuti mata kuliah NPPI dapat di-rename dengan format paralel _nama dengan contoh 2_Fitri. Kemudian wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, lalu menonaktifkan mikrofon kecuali jika diizinkan. Lalu yang belum menggunakan virtual background nih untuk keberlangsungan acara ini dan meramaikan acara ini, menggunakan virtual background yang dapat diakses melalui link di kolom chat, yaitu ipb.link pbg KIS series 7. Dan apabila ada pertanyaan, untuk raise hand pada saat sesi tanya jawab, kemudian berpakaian rapi dan sopan, selalu senyum dan semangat gitu untuk menjalani acara kali ini. Oke, baik. Selanjutnya memasuki acara yang pertama, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Sekretaris Departemen Manajemen kepada Ibu Hardiana Widyastuti, SHUT MM, dipersilakan. Ibu, apa kabar Ibu? Ibu Hardiana Widyastuti, apa kabar Ibu? Oke, sepertinya ada kendala ya dari jaringan. Oh, sepertinya keluar. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, mohon maaf tadi Ibu Hardiana. Halo, udah masuk belum suara saya, Mas? Oke, Maaf tadi udah Bu. ketempat rasanya saya. Mohon Iya maaf. Bu. Ya Bu, untuk memasuki acara yang pertama kita dengarkan sambutan dari Ibu Hardiana Widyastuti SHMM. Apa kabar Ibu? Mas Megi, Halo. kedengeran nggak Mas Megi? Sudah Ibu, sudah kedengar. Hilang lagi ya Bu Dina ya? Wah, iya nih, sepertinya sinyalnya. Coba saya telepon. Oke, kita sebelum ke Ibu Hardiana, kita sapa-sapa dulu nih kepada ibu-ibu dosen kita, kepada mungkin Ibu Ira Setianingsih, mungkin dari jauh-jauh ya, kita hadir di Zoom gitu ya. Ibu selamat datang di acara KIS kali ini dan selamat datang juga di IPB gitu ya Ibu ya. Mungkin saya mau tanya-tanya sedikit nih kepada Ibu. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ini panggilannya apa nih, Mas Megi atau Mas Alif Udin? Boleh. Boleh Mas Megi, boleh Mas Alif. Mas Alif aja Oke. kayaknya. Oh iya, Mas Alif. Oke. Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Alhamdulillah Bu sehat. Ida? Alhamdulillah baik, Ira. 1 tahun nggak ketemu, ketemunya di Zoom ya. Bentar lagi ketemu. Halo, mohon maaf. Mohon Dina maaf. di mana Bu Dina? Ini jaringan saya hilang semua. Nggak tahu, menunya juga nggak nyala. Mohon maaf Ibu, selamat datang. Sekali lagi mohon maaf teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Ira yang sudah berkenan untuk memberikan insight-nya kepada kami mengenai analisis bibliometrik untuk penunjang riset. Memang sekarang ini suatu yang menarik ya Bu Ira, bahwa untuk menuliskan suatu riset tidak harus kita ke lapangan, juga lewat jurnal, mungkin kita bisa secara kuantitatif mengkuantitatifkan dari jurnal-jurnal tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu Ira atas kedatangannya, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini baik S1 maupun S2. Mohon maaf sekali lagi tadi ada kendala jaringan jadi nggak sempat buka, tadi udah kepotong-potong gitu ya. S1 dan S2 mungkin bisa dimanfaatkan benar-benar informasi atau insight dari Ibu Ira Setianingsih ini. Juga teman-teman dari
departemen, Ibu Farida, dan teman-teman lain yang sudah hadir di sini. Dari S3 juga ada di AGB ini Pak Rianto Aji. Terima kasih kehadirannya. Mungkin sebelum sampai sampaikan Ibu bahwa ini adalah Kids Knowledge and Information Sharing series ke-7. Jadi di sini kita berbagi informasi mengenai metode-metode ataupun cara-cara untuk menunjang riset kita gitu Bu, baik S1, S2 maupun S3. Baik, sekali lagi mohon maaf Bu atas ketidaknyamanan pada pagi hari ini. Mas MC mohon maaf, panitia juga mohon maaf, Bu Farida dan teman-teman juga mohon maaf, ini tiba-tiba jaringannya error gitu ya, nggak bisa masuk sama sekali baik handphone maupun laptop. Selamat mengikuti bagi teman-teman dan terima kasih kali Bu Ira dan juga panitia sudah menyelenggarakan kegiatan kali ini. Dan juga terima kasih Bu Farida yang sudah menginformasikan mengenai bibliometrik ini sangat penting buat riset. Baik, saya buka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hardiana atas sambutan yang diberikan. Kemudian sebelum kita memasuki acara, kita berada di sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu para hadirin diharapkan yang belum memiliki virtual background atau belum mengaplikasikan virtual background, mari kita unduh sama-sama dan pakai gitu ya. Kemudian diharapkan membuka kamera untuk berfoto bersama. Mungkin saya akan memberi waktu sekitar 1 menit untuk hadirin bersiap-siap dan membuka kamera. Baik, ayo kita semangat nih di bulan puasa, beberapa hari lagi mudik. Tetap semangat. Boleh semuanya dibuka kameranya? Mohon untuk teman-teman panitia mengambil alih sesi dokumentasi. Mangga, panitia sudah in action belum? Iya, Bu. Baik, terima kasih MC. Untuk sesi dokumentasinya akan saya ambil alih. Di sini ada 2 slide. Dimulai dari slide 1, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih panitia. Tentunya sebagai dokumentasi kita ya setelah menyelenggarakan acara ini nanti sebagai kenang-kenangan juga. Untuk itu memasuki sesi selanjutnya kita akan langsung memasuki rangkaian acara yaitu penyampaian materi. Mungkin sebelum pemaparan materi saya ingin memperkenalkan dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Boleh panitia ke CV beliau. Pada hari ini kita kedatangan Dr. Insinyur Ira Setianingsih, STMSC, IPM ASEAN Engineer, yang berpendidikan S1 Teknik Industri Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan studi S2 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Universitas Kebangsaan Malaysia yang lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan lagi ke jenjang S3 Manajemen Inovasi dan Operasi Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2021. Untuk pengalaman kerjanya juga beliau luar biasa ya, menjadi sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal LPH UIN Sunan Kalijaga dan juga merupakan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 sampai tahun 2023 sampai saat ini. Untuk itu saya ingin menyapa dulu Ibu Ira. Iya Mas Alif. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya Bu ya. Ya, selamat siang. Oke. Baik, karena para peserta ini sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi,
Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Ira Setianingsih. Saya persilahkan. Saya belum bisa ini share screen. Oke. Oke, baik. Untuk Ya. panitia mohon dibantu. Sudah bisa. Oh ya, sudah bisa. Oke. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas undangannya dari Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor. Yang saya hormati Ibu Hardiana Widyastuti SHUT MM selaku Sekretaris Departemen Manajemen, dan juga Ibu Farida yang saya hormati Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman saja ya, biar saya terasa muda nih, teman-teman S1, S2, S3 dari Departemen Manajemen. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan mencoba sedikit sharing terkait analisis bibliometrik untuk menunjang riset. Mungkin disclaimer ya, bahwa sebenarnya bibliometrik itu tools maupun perkembangannya itu sangat luar biasa begitu. Jadi ini hanya saya sampaikan mungkin sepersedikit yang saya tahu begitu ya. Sangat sedikit sekali yang saya tahu, saya coba untuk sharing seperti itu. Seperti apa nanti teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata luas sekali dan banyak sekali toolsnya sebenarnya begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Sedikit tadi sudah disampaikan ya terkait saya pendidikan, kemudian juga ini riset interest saya green manufacturing ini adalah disertasi saya seperti itu, dan juga terkait UKM. Ini rumah saya di Wedomatani. Bu Ida belum pernah main ini. Apa sudah ya? Belum ya Bu ya, yang main di Janti. Nah, ini outline kita hari ini. Yang pertama saya akan coba pendahuluan, kemudian analisis bibliometrik apa dan untuk apa, kemudian langkah melakukan analisis bibliometrik menggunakan software Publish or Perish, Post Viewer, dan juga contoh publikasi. Nah, jadi memang pertama kali saya mengenal bibliometrik ini ketika saya kuliah ya. Jadi co-promotor saya meminta saya untuk melakukan analisis bibliometrik dengan mengajukan satu buah paper begitu. Dan saat itu jujur di Indonesia ini masih sangat jarang. Jadi sekitar tahun 2017 ya, 17 akhir kalau tidak salah. Beliau memberikan paper, langsung beliau bilang bikin ini gitu. Saya terus nggak tahu seperti apa. Kemudian saya baca, dan setelah saya baca itu ternyata memang sebenarnya di dalam tanda kutip di dunia ya, di dunia riset itu sudah sangat banyak ya. Dan ini saya contohkan, saya ambil tadi pagi dengan kata kunci bibliometrik di Scopus, memang tidak ada penyaringan apa-apa, langsung saya ambil begitu saja. Ini ada 28.381, jadi sudah sangat banyak sebetulnya. Tapi saat itu memang ketika saya memulai melakukan penelitian bibliometrik itu saya belum menemukan ya yang versi dilakukan oleh kita gitu ya, terutama yang dalam tanda kutip yang gratis gitu, softwarenya itu gratis karena paper yang diberikan ke saya itu ternyata tools atau softwarenya itu berbayar begitu ya. Nah kita kan agak alergi ya kalau mendengar tools software yang berbayar begitu ya. Aduh ini dana beasiswa cuma sekian nih, kayaknya nggak bisa untuk beli software gitu ya, seperti itu. Ini saya ambil tadi pagi ya, sangat banyak. Jadi ternyata di dunia itu sudah sangat banyak terkait bibliometrik ini. Ini juga ada riset dari Dontu tahun 2021 ya, betapa pertumbuhannya ini sangat cukup signifikan ya, dari tahun 2005 ini hanya 170, kemudian tahun 2020 itu sudah ada 1.950 papers ya. Ini hanya bidang ekonomi dan bisnis ya, jadi tidak bidang-bidangnya yang lain. Kenapa bibliometrik kemudian jadi booming khususnya di Indonesia ya? Karena dia bisa diterapkan oleh seluruh
apa ya, ilmu gitu, seluruh bidang ilmu gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan tools ini sehingga kemudian banyak sekali yang menggunakan bibliometrik ini di Indonesia juga gitu. Ini beberapa contoh artikel bibliometrik yang mungkin kalau orang kadang berpikir begitu ya, bibliometrik itu apa bisa sih gitu ya publish di paper yang qualified gitu, paper yang Q1, Q2 seperti itu. Nah, ternyata bisa ya. Jadi paper-paper bibliometrik ini bisa terbit di jurnal-jurnal yang cukup bergengsi begitu. Oke, sebelumnya saya jujur mohon maaf nih mungkin kalau agak cepat ya, karena biasanya saya menyampaikan cukup panjang gitu ya. Jadi ini agak saya rangkum-rangkum begitu, tapi insya Allah saya akan sampaikan seluruh apa ya, ya ringkasan, tapi intinya cukup kompak ya, cukup padat begitu. Jadi ini Q1 ya, terkait kita bisa melihat judulnya, ini adalah evolution, jadi ada evolusi. Kemudian kalau di sini dia melihat ada langsung dia menulis bibliometric analysis, dia menunjukkan tahunnya ya, berarti range antara tahun 2000 sampai 2019. Nah, judul-judul ini bisa kita duplikasi untuk bidang kita masing-masing ya, terkait apakah kita kemudian men-state tahunnya, atau kemudian kita menuliskan evolusinya, atau ada juga yang menuliskan bibliometrik misalnya khusus di sebuah jurnal begitu, perkembangan riset menggunakan metode bibliometrik atau analisis bibliometrik di jurnal, misalnya Journal of Business Research seperti itu. Dan bisa juga menggunakan metode ini begitu. Nah, sebenarnya apa dan bagaimana sih analisis bibliometrik itu? Ini ada beberapa sedikit definisi atau istilah gitu ya. Ini pertama kali disampaikan oleh Richard tahun 1960 ya. Kemudian ini merupakan sebuah metode matematika dan statistika untuk mempelajari dan mengidentifikasi pola dalam penggunaan literatur atau publikasi begitu, dan jasa perpustakaan sebagai bahan analisis untuk mengetahui perkembangan dari literatur khusus. Jadi memang awalnya ilmu bibliometrik ini ranahnya perpustakaan begitu. Jadi saya juga banyak dibantu oleh guru saya ya, pustakawan dari UGM begitu, yang beliau mengenalkan mappingnya, tools mappingnya seperti itu. Jadi saya mengcombine beberapa tools yang kemudian bisa kita gunakan untuk untuk riset begitu. Kemudian untuk mendeteksi profil publikasi pada topik dan untuk menentukan tren dalam suatu disiplin. Jadi kita lebih mudah karena ini terstruktur dan juga dia matematis dan statistik. Jadi kuantitatif begitu ya. Ini tujuan utama dari bibliometrik. Yang pertama adalah analisis kinerja, kemudian yang kedua pemetaan sains. Meskipun mungkin ada beberapa tujuan-tujuan yang lain ya, tapi ini adalah tujuan utama dari bibliometrik. Yang pertama, mengevaluasi kinerja penelitian atau publikasi individu atau lembaga. Nah, ini biasanya pustakawan yang menggunakan ya. Jadi mereka kemudian bisa misalnya mengevaluasi kinerja penelitian di departemen, kebetulan waktu itu pustakawan Fakultas Teknik ya, misalnya Fakultas Teknik UGM seperti itu. Beliau bisa tahu, oh ternyata dosen A ini yang paling rajin misalnya, atau ternyata dosen A ini yang paling banyak berhubungan dengan kampus di luar misalnya seperti itu, atau ternyata dia banyak mensitasi dirinya sendiri misalnya seperti itu. Jadi bisa menganalisis kinerja publikasi maupun penelitian individu ataupun lembaga. Kemudian yang berikutnya adalah pemetaan sains. Ini yang biasanya kita gunakan untuk riset kita ya, yaitu mengungkapkan struktur dan dinamika bidang keilmuan. Jadi kita bisa tahu perjalanan keilmuan dari yang biasanya kita literatur review seperti itu dari awal sampai akhir ya. Kita bisa tahu pertama kali sebuah kata itu di state itu tahun berapa misalnya seperti itu. Kemudian meninjau jalur penelitian tertentu ya. Kita juga tahu apakah misalnya kita mencoba untuk klasifikasikan bahwa sebuah topik itu ternyata ada subtopik-subtopik tertentu. Nah, kita bisa mengetahui hal-hal seperti ini, pemetaan sains dari sebuah penelitian. Keuntungan dari melakukan riset bibliometrik itu adalah yang pertama, kita bisa dibilang tidak memerlukan biaya ya.
Jadi kita tidak membutuhkan, kecuali kalau misalnya kita tadi beli software baru misalnya ya, kita beli software baru itu tentu saja membutuhkan biaya. Tapi kalau kita menggunakan apa yang sudah kita miliki itu kita bisa tanpa biaya ya. Jadi kita yang kita perlukan terutama kalau menurut saya melakukan riset ini adalah waktu ya. Jadi kita harus duduk di depan laptop, meluangkan waktu cukup cukup panjang begitu. Tapi saya rasa seluruh penelitian juga kita pasti membutuhkan waktu begitu. Jadi kita tidak memerlukan biaya, misalnya kita harus survei atau harus eksperimen dan seterusnya, itu kita tidak mengeluarkan biaya. Nah, di sini peran dari analisis bibliometrik, kalau misalnya kita melakukan literatur review seperti itu ya, itu biasanya kita melakukannya kan bisa menggunakan baik snowball atau tergantung ya kita mau memakai rujukan siapa, step-stepnya seperti. Tapi ini umum step-step ketika kita melakukan review, kita melakukan planning, kemudian conducting the review, kemudian kita melakukan berikutnya adalah reporting the review. Nah, ketika ketika misalnya bibliometrik itu ada di mana? Bibliometrik itu bisa membantu kita di sini ya, ketika kita melakukan research literatur, kita bisa melakukan tahapan metode bibliometrik itu di sini begitu. Di tahapan conducting the review. Nah, software bibliometrik ini yang saya katakan tadi di awal cerita bahwa jurnal-jurnal yang ada di paper-paper luar negeri itu yang pertama ketika saya ditunjukkan oleh promotor saya, kemudian saya browsing ya, itu mayoritas mereka menggunakan software-software yang berbayar ya. Jadi misalnya nih HiSite, kemudian PibExcel itu dia berbayar begitu, dan kita tuh belum ada seperti itu. Nah, kemudian akhirnya saya menemukan sebuah software ya, ini yang ternyata dia tidak berbayar, yaitu Publish or Perish begitu. Ya, Publish or Perish yang dia tidak berbayar, yang merupakan hasil karya dari Harsing ya. Nah, awalnya dia masih sangat sederhana menggunakan database Google Scholar. Nah, saat ini sudah bisa menggunakan database banyak database ya, meskipun ini tentu saja tetap harus kita Scopus ini harus kita mendaftar begitu ya. Kita harus mendaftar di dalam Publish or Perish itu. Nggak bisa langsung kita capture gitu. Kalau Google Scholar tidak, kita bisa langsung mendapatkan database-nya begitu. Nah, saat ini juga ada software juga yang dia, tahu saya ini gratis juga ya, Bibliometrics, dia pakai X ya. Bibliometrics, kemudian juga SciSpace seperti itu. Ini saya pernah mencoba tapi belum pernah menggunakan di riset, jadi kurang begitu mendalami terkait bibliometrik ini. Tapi bisa dicoba nanti kalau teman-teman misalnya ingin melakukan analisis bibliometrik. Jadi banyak sekali toolnya sebenarnya ya. Seperti itu. Tadi saya bilang bahwa ini hanya sedikit sekali yang saya sampaikan karena memang yang saya tahu memang sedikit gitu ya. Tapi saya berharap bisa memberikan manfaat. Kemudian ini adalah komponen dalam bibliometrik. Jadi ini saya ambil dari dari Publish or Perish ya. Jadi di Publish or Perish ini penampilannya seperti ini. Nanti di akhir juga akan saya tunjukkan juga. Ini hanya saya berikan contoh komponen dalam bibliometrik ya. Jadi kita dalam bibliometrik ini kita bisa tahu ngarangnya, kemudian judulnya, kemudian tahun ya, kemudian dia publish di mana begitu. Seperti itu. Kemudian kita yang spesial, kita bisa tahu matrix ya, matrix yang ini mungkin kalau kita mengcapture menggunakan Scopus itu kita nggak bisa dapat gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga Bapak Ibu langsung mengcapture kalau misalnya kampus-kampus yang sudah berlangganan, saya rasa kalau IPB kan sudah besar ya, pasti sudah berlangganan Scopus begitu. Itu kita bisa langsung mengcapture di Scopus ya, kemudian kita langsung bisa masukkan ke software pemetaan begitu, software untuk memetakan paper-paper tersebut. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan matriksnya, itu saya rasa sepertinya Scopus itu belum ada ininya ya terkait matriksnya.
misalnya size per year-nya, kemudian size per paper-nya, dan seterusnya. Itu sepertinya belum ada. Jadi kita kalau di publish or perish, ini kita bisa mendapatkan data matrix dari paper tersebut. Begitu. Kemudian ada citation, dan seterusnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana melakukan analisis bibliometrik? Nah, ini saya ambil dari riset Zuppick dan Carter 2015 ya. Seperti pada umumnya kita melakukan literatur review ya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan ketika kita melakukan analisis bibliometrik itu adalah terkait yang paling penting itu adalah yang saya merahin ini dua ini yang paling penting ya, yaitu pertanyaan penelitian dan juga interpretasi temuan ya. Yang pertama ini pertanyaan penelitian. Jadi kita melakukan riset ini untuk apa sebenarnya begitu? Apakah kita ingin mencari akar gitu ya, akar sebuah teori misalnya ya, atau kita ingin mengetahui teori-teori yang berkembang itu selama ini sudah sejauh mana seperti itu, atau kita ingin mencari jejaring sosial dari suatu autor ya seperti itu, dan juga terkait dengan perkembangan riset. Nah, kita bisa memilih metode yang paling sesuai, mana yang kita inginkan dari tujuan itu mana, sehingga kita nanti bisa memilih metodenya, apakah kita melakukan co-citation, bibliographic coupling, atau co-word, dan seterusnya. Ya, jadi di sini di Voice Viewer nanti ya itu nanti mappingnya itu bisa kita pilih begitu. Kita mau yang mana? Yang jelas yang terpenting itu adalah research question ya. Pertanyaan penelitian ini yang harus kita betul-betul pikirkan ya. Tujuannya mau apa? Kemudian yang kedua adalah compilation of bibliometric data. Jadi yang pertama kita memilih database. Kita akan memilih database apa yang akan kita gunakan, apakah Scopus, atau Google Scholar, atau WOS, atau apa. Begitu. Tadi saya katakan bahwa kalau kita bilang Scopus, bisa saja kita langsung mengunduh dari Scopus, seperti itu. Kemudian kita saring dan ekspor bibliographic data tersebut, ya, cari kriteria, pemilihan jurnal, penyaringan jurnal. Penyaringan secara makna ini yang saya lakukan ini tidak harus diikuti ya, tapi ini yang saya lakukan. Jadi saya melakukan penyaringan manual ya, jadi exclude include, kita excludekan mana yang tidak kita inginkan dari sebuah paper, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita milih software bibliometrik yang sesuai. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya software-software apa saja. Kemudian kita bisa cleaning data, ya, kita bersihkan data. Setelah itu visualisasi, nah kita bisa memilih metode visualisasi, tadi kita akan memilih yang mana, ya. Kemudian kita pilih software visualisasinya, ya. Selain Voice Viewer dan Bibliometrics pakai X, ya, ini Pajek dan Gempi ini setahu saya juga berbayar begitu. Jadi saya tidak pernah atau belum ya, belum menggunakan. Nah, yang terakhir, step untuk melakukan bibliometrik ini adalah interpretasi ya. Mendeskripsikan, menjelaskan temuan, menginterpretasi. Misalnya kalau di Voice Viewer itu dia ada klasifikasi begitu. Nah, itu kita nanti yang menginterpretasikan sebenarnya klasifikasi ini membahas apa sih ya. Jadi misalnya kayak topik, kemudian subtopik itu kita beri judul begitu. Nah, itu yang menurut saya paling sulit ya, kita menginterpretasikan temuan atau menginterpretasikan data begitu. Dan itu memang yang paling paham umum mestinya adalah ahlinya ya, maksudnya yang ahlinya yang kita itu mendalami atau memahami topik tersebut begitu. Jadi itu yang biasanya bisa menginterpretasikan seperti itu. Ini database-nya sangat banyak ya, bisa pakai Web of Science dan seterusnya. Kemudian ini software-nya yang saya gunakan itu Google Scholar ya, kemudian Publish or Perish sebagai software-nya.
Ini software untuk visualisasi ya, jadi sangat banyak sekali software untuk visualisasi. Untuk Force Viewer ini sebenarnya cukup lama, cuman dia update terus seperti itu. Jadi dia ada terus yang baru, versi terbarunya. Nah, kemudian kita langsung ke publish or perish ya, terkait screening dan metrik data. Teman-teman bisa mungkin sudah banyak ya yang tahu ini, karena saya lihat di YouTube itu sudah cukup banyak sekali ya yang melakukan analisis terkait bibliometrik, publish or perish, Force Viewer dan seterusnya, itu sudah cukup banyak begitu ya. Alhamdulillah, semoga saya mendapat jariahnya ya karena ya pertama kali mengenalkan begitu ya dalam tanda kutip atau menggunakan ini gitu ya di Indonesia mungkin ya. Jadi ini Bapak Ibu teman-teman bisa mendownload ini harsing.com. Ini kita bisa mendapatkan software tersebut. Nah, database POP atau Publish or Perish ini free ya. Dia menggunakan Google Scholar. Kalau database-nya Google Scholar, dia maksimal 1000 data. Jadi kalau di atas 1000 data, ya maksimal dia akan menangkap 1000 data begitu. Jadi di luar itu jadi pasti kita akan kehilangan yang lain ya. Data-data yang lain akan hilang, tidak tahu. Nah, terus bagaimana caranya nanti kita akan diskusikan. Kemudian Crossref ini maksimal 200 data. Kemudian eksternal data juga bisa kita ambil ya. Jadi kita bisa misalnya data dari Scopus, kemudian kita pengen masukkan ke Publish or Perish itu juga bisa. Ya, jadi kita bisa ekspor begitu ke Publish or Perish. Nah, kalau ada yang tidak tercover, jika faktanya data yang ada melebihi angka tersebut, begitu. Jadi tadi saya sampaikan kalau lebih dari 1000 data untuk Google Scholar pasti dia tidak tercover. Solusinya bagaimana? Kalau saya biasanya kemudian saya persempit tahun pencarian. Jadi misalnya awalnya saya lepaskan, dalam artian lepaskan itu ya terserah nih mau dapat data berapa ya, saya nggak batasi tahunnya. Kemudian saya akan, oh ternyata lebih dari 1000 nih. Akhirnya kemudian akan saya batasi. Begitu. Kemudian kita bisa mempersempit kata kunci. Ya, kita bisa mempersempit kata kunci, kemudian juga bisa mempersempit publikasi. Ya, apakah jurnal saja atau malah spesifik nama jurnal tersebut. Misalnya jurnal of cleaner production seperti itu. Ya, kita hanya ingin mencari khusus di jurnal itu saja misalnya. Kemudian berikutnya untuk database Scopus, Microsoft Academic, dan juga Web of Science ini berbayar ya. Kalau Scopus saat ini kita sudah bisa menggunakan dari Publish or Perish, tapi dia hanya mengcapture 200 data saja. Ya, dan kita juga harus melakukan pendaftaran API key ya. Jadi kita melakukan step by step yang ada di POP itu, nanti dia akan memberikan API key ya. Kemudian kita masukkan, baru kita bisa melakukan download dengan menggunakan database Scopus begitu. Nah, ini tadi tampilannya ya, tampilan dari Publish or Perish. Nanti akan saya coba kita untuk runningnya ya, step by step runningnya. Di sini adalah database-nya yang bisa kita gunakan. Kalau import eksternal data, ini misalnya kita sudah punya data, ya kita bisa masukkan ke sini, eksternal datanya di sini. Nanti dia akan membaca, memberitahukan di sini. Misalnya kita dapat dari Scopus, ya kalau misalnya lebih dari 200, kita sudah dapat data dari mana gitu, Scopus misalnya. Kita masukkan, nanti kita bisa mendapatkan matriksnya, seperti itu. Tadi terkait Publish or Perish, kemudian ini adalah tools untuk visualisasi ya. Saya menggunakan Force Viewer. Ini yang saya mendapatkan guru yang luar biasa dari pustakawan Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik UGM, dia yang mengenalkan Force Viewer begitu terkait dengan visualisasi ini.
ini tampilannya dari Force Viewer. Jadi dia punya 3 visualisasi, yaitu network visualization, overlay, dan juga density. Kalau network ini nanti ini akan menunjukkan klasifikasi. Jadi warna ini menunjukkan kelompok. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita menginterpretasi subtopik. Nah, ini warna-warna ini bisa kita terjemahkan sebagai subtopik begitu ya. Ini kira-kira subtopiknya apa? Jadi di sini berarti dia mengklasterkan menjadi 3, ungu, merah, dan hijau misalnya. Meskipun di sini ada biru dan kuning ya, tapi yang nampak kan ya saya anggap kita ini punya 3 gitu, punya 3 subtopik begitu. Nah, kemudian kita yang akan menginterpretasi subtopik itu kira-kira apa saja begitu. Nah, ini tampilan layarnya seperti itu. Kemudian di sini adalah option panel, jadi dia nanti visualisasinya mau seperti apa. Kalau ini kan circle ya, gambarnya ini circle. Bisa juga dia nanti kotak begitu, atau seperti apa. Kemudian di sini yang nomor 3 ini adalah information panel ya. Kemudian di bawah ini juga ada data-data yang juga bisa kita ketahui, oh ternyata klasternya ini aslinya 5 ya. Tadi saya bilang 3 karena yang kelihatan ya, ini ternyata ada 5. Kemudian ada links-nya 92, total link strength-nya adalah seperti ini, dan citation-nya adalah 518. Kemudian yang keempat ini overview panelnya, jadi ini mini ya, miniatur dari main window-nya, main panelnya maksud saya. Kemudian yang kelima ini adalah action panelnya, jadi di sini kita bisa melakukan misalnya create atau mengeksekusi ya, membuat, di awalnya itu ada di sini. Ya, kalau di komputer itu kan biasanya di atas ya. Nah, ini kalau ini di samping kiri begitu. Ini adalah main window dari Force Viewer. Ini contoh ya, contoh cukup banyak sekali. Kita lihat di bawah sini klasternya itu ada 12 ya. Cukup pusing juga ya kalau misalnya kita menganalisis 12 klaster, memberikan judul dari subtopik-subtopik tertentu. Nah, ini contoh publikasi saya yang sudah cukup lama, 2018, terkait green manufacturing ya. Jadi, yang pertama kita perlu punya rujukan, mana yang kita rujuk untuk metode step by step-nya, begitu ya. Teman-teman bisa memilih, saat ini pasti sudah sangat banyak sekali ya. Tadi seperti paper Dontu yang terbaru tadi itu juga ada terkait bibliometrik begitu 2020 ya. Jadi di sini saya menggunakan FIMNIA 2015. Pertama adalah mendefinisikan kata kunci pencarian. Kemudian ada hasil pencarian awal, kemudian saya exclude yang tidak sesuai ya, sehingga ada pencarian perbaikan. Kemudian ada kompilasi statistik data awal tadi yang di metrik tadi ya, kemudian kita menganalisis data yang ada. Nah, ini mendefinisikan kata kunci pencarian. Saya menggunakan software POP dengan database Google Scholar. Kemudian mengatur kondisi input, jurnal, title words only, dan tahunnya ini masih saya lepas ya, jadi 0 sampai 0, tidak saya batasi. Kemudian karena di sini inputnya jurnal, sehingga mengesampingkan buku, bab, majalah, dan publikasi yang lain. Nah, akhirnya mendapatkan 374 artikel dalam kurun waktu 1830 sampai 2017. Ya, ini papernya 2018, jadi ini sampai 2017. Nah, pada hasil pencarian awal, di sini ternyata ada jurnal tertua tahun 1830. Kemudian setelah saya periksa, terdapat beberapa artikel yang tidak sesuai, misalnya dia ngomongin green country atau green tea, ya. Pada kita kan mencarinya green manufacturing misalnya. Jadi kita exclude, kita keluarkan paper yang tidak sesuai tersebut. Ini adalah hasil screening saya. Sorry to say, ini manual. Jadi ini mungkin yang paling berat ketika melakukan riset ini ya, riset bibliometrik ini. Kemudian hasil screening saya, not relevant ini ada 18, ya tidak relevannya. Green tea, green coal contohnya, kemudian selain bahasa Inggris, ya, kemudian unidentified ini jujur saya sampaikan ada 9. Ini kenapa? Misalnya adalah
paper-paper yang dari China ya, dari Cina itu saya sudah berusaha ke teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri maupun ya berusaha ya kemana-mana begitu, ternyata tidak mendapatkan paper tersebut. Jadi memang ini saya identifikasikan sebagai unidentified citation link only atau rejected website begitu. Jadi ini ada 9 paper, kemudian ada paper yang double ya. Jadi mungkin dia mengcapture dengan bahasa yang berbeda begitu sehingga tercapture 2 kali. Nah, ini juga saya exclude ya. Saya exclude salah satunya karena kan berarti sama begitu. Kemudian berikutnya adalah less than 4 pages. Jadi saya tidak menggunakan yang di bawah 4 halaman. Kemudian ini ada editorial, masih masuk saja padahal sudah kita exclude ya tadi, hanya khusus jurnal. Nah, yang terakhir nih yang paling susah itu adalah karena saya menggunakan database Google Scholar dan itu jurnal, semua jurnal masuk ya. Memang cakupannya lebih luas. Jadi kalau co-promotor saya berikut-berikutnya beliau itu sering sekali menulis bersama bimbingan beliau ya terkait bibliometrik ini. Ada yang di accepted di jurnal Q2 misalnya menggunakan Google Scholar, itu kan mungkin kalau kita berpikir Google Scholar kurang kredibel misalnya, tapi beliau mengatakan bahwa kita tergantung argumen kita begitu. Jadi argumennya adalah ketika Google Scholar itu cakupannya cukup luas misalnya seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk rujukan ya dibandingkan jurnal database yang lain. Meskipun mungkin tadi kurang kredibel atau kurang terpercaya dan seterusnya, tapi ternyata bisa diterima di jurnal yang cukup bergengsi begitu. Nah, tapi waktu itu ketika saya menulis itu beliau ingin menjaga kredibilitas atau menjaga kualitas ya itu dengan yang kamu masukkan yang ini saja Q1 Q2 dalam paper itu. Nah, akhirnya saya harus mengecek manual di jurnal-jurnal yang tidak Q1 dan Q2 dari Simago. Jadi kebayang ini saya melototin satu-satu 244 jurnal yang ternyata dia Q3, Q4 dan seterusnya. Kemudian non bisnis topik ya karena waktu itu saya ada di bawah terkait manajemen ya. Jadi ini non bisnis topik saya keluarkan juga. Akhirnya mendapatkan 76 jurnal yang kemudian saya lakukan analisis begitu. Dari 374, 76 jurnal yang saya analisis. Nah, kemudian ini kompilasi statistik data awal ya. Kita akan simpan metriknya sebelum dan juga sesudah kita exclude yang kita tidak inginkan. Dari 76 jurnal itu saya kemudian menyimpannya di folder khusus di Mendeley. Kenapa kemudian saya mengelingkannya di Mendeley? Karena ketika kita menggunakan POP itu sependek pengetahuan saya tidak ada abstraknya begitu. Padahal kalau kita ingin melihat perjalanan sebuah topik itu kan kita kadang perlu abstrak ya. Meskipun judul saja mungkin bisa saja sih dalam penelitian kita batasi kita hanya pakai judul begitu. Kalau pakai judul saja saya rasa tidak perlu kita masukkan ke Mendeley, kita bisa langsung menggunakannya. Tapi kalau kita ingin abstrak itu di sini saya masukkan ke Mendeley, kemudian kita cek satu-satu abstraknya sudah masuk atau belum begitu. Karena nanti untuk analisis lebih lanjut. Ini perbandingan metriknya, jadi pertama mentah ya 374 papers, kemudian setelah saya exclude ada 76 yang masuk ya. Di sini kelihatan sekali bahwa paper-paper yang saya analisis itu cukup berpengaruh, yaitu Q1 Q2 dari ini ya, dari size year-nya itu di sini di awal 29,91 kemudian berubah menjadi 195,47. Jadi sangat signifikan sekali perubahannya. Kemudian kita melakukan analisis data. Waktu itu saya melakukan analisis data sederhana, ya, jadi hanya citation-nya, kemudian
autornya yang paling berpengaruh, ya seperti itu. Hanya sederhana sekali. Nah, ini adalah mapping ya, mapping dari bibliometrik green manufacturing. Jadi ini adalah post viewer, wujudnya seperti ini. Kalau merah berarti menunjukkan bahwa kata-kata yang ada di sini ini sudah cukup sering ya, sering muncul dalam paper-paper yang kita capture tersebut. Seperti itu. Terkait mungkin sedikit pengetahuan tentang bibliometrik, saya rasa seperti itu. Nanti kita akan praktek sedikit ya, supaya ada gambaran apa yang saya ceritakan. Nah, ini paper saya tahun 2018 ya, terkait bibliometrics analysis, dan juga ini terkait topik hal dalam penelitian. Monggo disitasi, silahkan disitasi. Kalau bahasa Sundanya nggak tahu apa, monggo itu apa. Sok gitu ya. Tapi itu Mangga. kasar. Apa? Mangga. Mangga. Mangga disitasi. Seperti itu. Oke, kita mungkin langsung ke ini ya, ke prakteknya sebentar. Atau mau ada diskusi dulu sebelum ke prakteknya? Boleh Ibu. Mungkin yang saya dapatkan gitu ya, sedikit mungkin ya. Jadi bibliometrik ini mengenai analisis literatur mungkin ya Bu ya. Lebih ke Iya. bagaimana pembaharuan dari sebuah penelitian dan melakukan kategorisasi mengenai kata-kata atau keyword yang digunakan dalam penelitian. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, sebenarnya tidak hanya kata-kata ya. Tadi saya sampaikan di awal sekali, kita bisa co-autornya juga bisa, authorship-nya seperti itu. Jadi banyak sekali. Cuman mungkin kalau kita kan kadang-kadang nggak terlalu melihat ya. Meskipun bisa juga kita mencari, oh ternyata autor yang paling berpengaruh itu siapa sih, seperti itu. Beliau banyak melakukan jaringan dengan siapa, itu juga bisa kita lihat di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam ranah riset ingin saya S3 atau S2, itu biasanya kita lebih ke teorinya kan, lebih ke topiknya begitu. Jadi kita bisa sangat luas sebenarnya bibliometrik. Cuman mungkin yang banyak kita gunakan itu adalah yang tadi, yang topik atau tema riset seperti itu. Berarti ini mengumpulkan terlebih dahulu citation atau pustaka-pustaka tentang teori-teori, kemudian nanti dianalisis mengenai pemetaan kemudian diinterpretasikan gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dalam Dan bentuk gambar mencari atau mencari atau mengumpulkannya itu tadi bisa kita menggunakan beberapa software tadi, misalnya Publish or Perish, atau langsung kita dari Scopus itu juga bisa. Begitu. Jadi nggak kita, kalau literatur review kan kadang kita manual ya, manual snowballing atau ya seperti itulah yang saya pahami. Ini kita mencoba dibantu dengan software begitu. mungkin boleh langsung Bu untuk prakteknya. Oke. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Saya khawatir nanti ngeklik nggak kelihatan. Nah, ini tampilan dari Publish or Perish ya. Kalau teman-teman sudah punya, itu bisa ikut sama-sama begitu ya. Nah, ini kita mau pilih pakai database apa begitu ya. Jadi pertama kita pilih database apa. Kalau misalnya di sini sudah ada, biasanya kan ini kebetulan tadi saya cleaning ya, saya bersihkan. Jadi nanti data kita itu masih tersimpan ya. Kalau tidak kita hapus itu masih bisa disimpan oleh Publish or Perish ya. Jadi kalau misalnya kita sudah capek, ini besok kita lanjut lagi, itu bisa ya, bisa kita tutup dulu laptopnya gitu, kita sambung lagi besok bisa. Masih ada. Ini misalnya saya pakai Google Scholar ya, yang paling mudah. Misalnya saya menggunakan halal management misalnya. Nah, di sini yang tadi saya katakan bahwa tahunnya ini masih, tadi saya bilang saya lepas ya, tidak saya batasi. Nanti kalau misalnya dia ternyata lebih dari 1000, itu nanti baru bisa kita batasi begitu. Ini kalau kita
dia mengatakan di sini ada minimum maximum number of result, jadi adalah 1000 begitu. Kita enter saja langsung, nanti dia akan melakukan running. Di sini terlihat ada 393. Nah, di atas itu kita bisa melihat bahwa Bu Ira, ya, mohon izin, saya kebetulan sedang mengikuti juga nih langsung. Cuma di saya maksimumnya 200. pakai Muncul Scopus 200. ya. Pakai Google Scholar. Oh iya. Tapi Kalau emang pakai saya Scopus, langsung title words-nya Green Finance. tapi maksimumnya memang number of result-nya 100 di sini. Munculnya 200. Di bawah ini sudah diklik. Atau kita klik 1000 ya? Ya, bisa diklik 1000. Oke, baik. Bisa diklik nggak? Bisa diklik, Bu. Bisa ternyata diklik 1000. Oke. Oke ya. Nah, kemudian kita klik. Di sini kelihatan papers-nya itu ternyata yang dia captures 393. Ya, size-nya adalah 2000 sekian ya. Kemudian data-datanya yang merupakan data-data matrix. Tapi kan ini campur ya, semuanya ada jurnal, ada buku, ada edit apa macam-macam lah ya. Nah, kita misalnya pengen hanya jurnal aja lah, nggak mau yang campur-campur. Nah, ini kita di publication name ini kita batasi jurnal. Misalnya. Dari 393 kita lihat jadi berapa? Jadinya adalah 117 paper ya. Jadi cukup agak ringan ya kalau misalnya kita menganalisis 117 paper dibandingkan 393 ya. Lumayan agak ringan. Nah, ini pada kita lepas tahunnya ya. Kita lepas tahunnya, kita bisa melihat bahwa di pojok kanan ini kelihatan bahwa apa namanya, publication years-nya dari termuda itu adalah 2007 dan yang terbaru itu adalah 2023 gitu. Ya, papersnya ada 117. Jadi ini ada data citation matrix-nya. Begitu. Jadi ini sudah bisa dinilai sebagai sebuah data ya buat kita, data mentah. Ini adalah matriks awal tadi yang kalau saya tadi matriks awal adalah 376 paper tadi. Ya, tergantung kita tuh seperti tadi saya bilang tujuan kita tuh mau apa. Kalau misalnya kita memang mau membatasi Q1 Q2 ya berarti kita harus screening. Kalau bahasa Jawanya metani ya. Metani satu persatu. Jurnal mana yang Q1 dan Q2. Tapi kalau sudah kita akan menggunakan itu dan kita ceritakan di paper kita bahwa database kita itu kita capture melalui Google Scholar ya sudah kita gunakan saja apa adanya. Jadi nggak ada apa namanya exclude include terkait Q ya. Tapi mungkin kita bisa melihat lagi apakah tadi ya misalnya double kemudian bahasanya bahasa bukan bahasa Inggris misalnya yang tadi saya lakukan excluding-nya itu apa saja yang kita kemudian keluarkan atau ternyata nggak sesuai nih bukan topik bisnis misalnya seperti itu. Kemudian ini ada banyak ya atau misalnya kita tidak bisa mendapatkan papernya kalau misalnya kita ingin baca papernya ya tadi seperti websitenya error dan seterusnya kita bisa juga exclude paper tersebut. Cara mengexclude-nya gimana? Kita klik aja nih di samping kiri ini yang biru-biru ini. Yang biru-biru ini kita bisa klik ya. Kita klik, nanti bisa diperhatikan citation matrix-nya pasti akan berubah. Misalnya saya klik 1 ya. Nah, papersnya jadi 116 ya. Kemudian tadi yang berubah apa lagi? Jadi itu cara kita mengexclude untuk matriks yang baru. Ya, ini kalau misalnya saya klik citation-nya 1811 dia menjadi 1800. Ya. Jadi ini yang kira-kira kita mau exclude papernya kalau kita nggak mau pakai. Oke, kemudian setelah itu kita akan menyimpan ya, menyimpan data kita
baik itu matriksnya maupun datanya, data papernya itu di sini, di sebelah kanan ini ada Save Result. Kita klik, untuk metrik ini bentuknya hanya satu, yaitu CSV ya, CSV, hanya bentuknya CSV saja, kita bisa klik matriks, nah kemudian kita bisa klik, kita simpan di mana saja terserah kita. Kemudian kalau result itu berarti yang ini, paper, kemudian author, dan seterusnya, itu kita bisa pakai save dalam berbagai bentuk ya, terserah kita mau pengen save dalam berbagai bentuk. Hanya saja kalau dalam kita menggunakan Force Viewer untuk visualisasinya itu dia ngebacanya dia ini ya, RIS, atau kalau dari CSV juga bisa, tapi tadi saya coba menggunakan POP kok tidak bisa ya. Mungkin dia hanya khusus untuk Scopus. Saya juga kurang paham kalau untuk yang dari POP ini tadi saya coba save pakai CSV di publish or perish-nya ada yang tidak terbaca begitu. Sebenarnya dia bisa baca, tapi tidak semua data bisa keluar begitu. Nah, kita bisa save menggunakan RIS ya. Kita bisa save menggunakan RIS atau CSV sebenarnya ya. Jadi RIS atau CSV ini yang bisa dibaca oleh Force Viewer. Kita save menggunakan RIS. Nah, terserah mau disimpan di mana. Seperti itu. Oke, setelah kita save, kita punya data. Kita punya data dari publish or perish. Ini kalau kita simpan, kita tutup, nanti kita buka lagi, dia bisa ya, akan muncul kembali data ini. Jadi kita bisa melakukan, misalnya kita mau cari yang lain nih, kita mau cari yang lain seperti ini. Saya mau cari kalau dari Scopus seperti apa ya? Nih, dari Scopus. Ini kebetulan saya sudah melakukan verifikasi API key ya, jadi sudah bisa langsung menggunakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mencoba pertama kali itu mungkin belum muncul. Jadi bisa di ini ya, bisa diikuti itu kan di situ dia akan mengatakan harus ke sini dulu, nanti bisa diikuti sehingga kita bisa mengakses Scopus di sini. Nah, di sini misalnya saya gunakan sama halal manajemen. Kemudian ini juga jurnal. Kita lihat perbandingannya kalau pakai Google Scholar dan juga pakai. Nah, ternyata kalau pakai Scopus, kita lihat di sini matriksnya, papersnya itu hanya 25 yang ditangkap oleh POP. Ya, dan publication years-nya adalah 2011 sampai 2023. Nah, ini terbukti ya kalau tadi argumentasi menggunakan Google Scholar itu adalah coverage-nya lebih luas. Gitu ya. Jadi coverage-nya itu lebih luas. Dia bisa menangkap 116 dengan tahun publikasinya itu dari 2007 gitu. Jadi ini terbukti lebih luas. Seperti itu. Ini hanya 25. Kalau misalnya kita pakai Scopus di sini hanya 25 kan enak ya. Sedikit ya kita bisa apa namanya? Analisis ya. Kita lihat hanya sedikit. Gitu. Ini juga kenapa sedikit? Karena kita hanya menggunakan title words ya. Kalau kita menggunakan keywords pasti banyak. Karena ini title words yang ada di judul saja yang kita capture begitu. Mungkin untuk sebelum saya ke Force Viewer ada pertanyaan dulu untuk POP-nya ini, Bapak Ibu, monggo. Biar nanti. Mohon maaf. Tadi saya coba title word saja Green Finance, tapi kemudian saya search tidak bisa. Kemudian saya tambahkan di search. Oh, di search, oke. Tidak bisa. Kemudian saya tambahkan di keywords baru muncul. Jadi tidak bisanya muncul apa? Muncul peringatan apa? Tadi lupa apa ya? Lupa saya nggak ini. Kemudian saya tambahkan di keywords sama ininya Green Finance, langsung muncul 1000 paper. Oh, kalau 1000 paper itu berarti kemungkinan ada yang tidak ke-capture. Jadi bisa dibatasi tahunnya. Ya. Kalau pakai Google Scholars, kalau misalnya dia muncul ke 1000 paper, itu kemungkinan berarti ada yang nggak ke-capture. Jadi tahunnya dibatasin dulu aja. Misalnya 5 tahun terakhir misalnya, seperti itu. Seperti itu. Yeah.
Ada lagi mungkin? Untuk save result-nya sudah bisa ya? Sudah tadi, sudah Oke, kasih save SV. result baik matrix maupun kalau tidak ada, saya langsung ke Force Viewer ya. Sekali lagi saya sampaikan ini tahapan ini bisa kita lakukan lewat Scopus ya Bapak Ibu. Kalau di IPB itu bisa kita langsung download pakai Scopus. Nah, nanti kita bisa masukkan ke sini import external data. Nah, ini kita ngambil di mana terserah. Ini misalnya Scopus begitu. Ya. Import external data ini kita mengambil data punya kita yang sudah kita save. Yang kita ambil dari Scopus. Gitu. Oke, saya langsung ke Post Viewer-nya. Nah, ini tampilan Post Viewer-nya. Tadi di awal ketika penjelasan terkait teori sudah saya jelaskan bahwa dia ada 3 visualisasi, yaitu network visualization, overlay, dan juga density. Di atas ini kita ada 3 visualisasi. Kemudian pertama yang kita lakukan adalah ini create ya, kita klik create. Kemudian kita pilih sesuai tujuan kita tadi ya. Kalau misalnya tadi kita misalnya co-authorship, ya, keyword co-occurrence, citation, ini kita pilih yang ini. Kita bisa menggunakan ini kalau kita menggunakan tadi misalnya kalau misalnya di Scopus itu kan ada ya abstrak, title atau keyword gitu ya. Ya kan, kita pilihannya mau mencari berdasarkan apa? Apakah berdasarkan abstrak, title, atau keyword, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini keyword co-occurrence, berarti ini dia melihat keywordnya saja. Seperti itu. Nah, kalau di bawah yang create a map based on text data, ini dia berdasarkan title dan abstrak. Begitu. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang title abstrak atau mau pilih keyword co-occurrence. Karena tadi saya mencarinya berdasarkan title ya, kita mau pilih yang yang ketiga saja. Oke, kita next. Kemudian tadi saya save-nya dengan RIS ya, sehingga saya pakai ini RIS. Itu tadi saya sampaikan dia bacanya yang RIS ya. Kalau Post Viewer. Tapi kalau kita pakai yang ini, kita data dari Scopus, ini sepertinya saya agak lupa, CSV dia juga bisa baca. Kita Scopus atau RIS saja saya lupa. Tapi antara dua itu ya, antara CSV dan RIS dia bisa, kita bisa coba gunakan. Kalau RIS sudah pasti bisa ya, tapi kalau CSV ini saya yang masih agak terkait yang Scopus ya. Scopus ini saya lupa-lupa ingat. Oke, kemudian kita masukkan next, kita ambil datanya ya. Di RIS misalnya datanya di mana tadi saya coba simpan. Bu Ira, mohon maaf, Ya. izin masuk sebentar. Untuk waktunya kita kira-kira 5 menit lagi. Ya. Maaf sekali lagi, Bu. Ya, oke. Ini langsung aja ya. Nah, ini karena tadi misalnya saya pakai title, kita klik title, boleh juga title and abstract. Ini adalah mana yang mau kita gunakan. Oke, kemudian next. Mau binary atau mau full counting ya. Di sini ada penjelasannya di sini ya. Kalau full counting itu kita akan menggunakan semuanya ya yang ada. Sementara kalau binary ini hanya yang kalau misalnya dalam satu paper itu ada 10, dia menyebut 10 ya, dia akan ditulis 1 begitu. Ya, dia hanya akan dihitung 1. Kemudian next. Nah, ini kalau kita minimum number of occurrence ini adalah berapa jumlah kata-kata itu yang ada dalam paper-paper tersebut. Nah, kita mau misalnya ini 10 ya, tapi kalau 10 itu hanya ada 6 threshold aja, terlalu sedikit, jelek nanti mapnya. Nah, ini saya bikin 5 misalnya. Atau 5 lah ya, kalau 4 mungkin terlalu sedikit. 5 ini sehingga nanti akan mendapatkan 26 threshold. Oke, ini saya tetap 26.
Nah, ini kata-kata yang muncul, misalnya Malaysian Halal Food itu terulang 5 kali ya dalam 5 paper berarti. Seperti itu. Kemudian relationship ada 8 kali. Kalau kita melihat ada paper ya, ada kata-kata yang sekiranya dia cukup umum ya, kayaknya saya exclude aja sih. Aja deh, misalnya study. Study itu kan umum ya, kayaknya nggak perlu kita masukkan ke dalam analisis kita. Kita bisa buang di sini. Ini ada klik-klik ya, selected ini kita klik, kita buang. Jadi dia nggak masuk dalam analisis kita. Begitu. Oke, kita buang yang tidak perlu. Kemudian misalnya paper nih juga kayaknya nggak perlu, nih sudah umum misalnya. Kemudian riset misalnya, kita buang aja lah. Apalagi. Oke, itu mungkin kata-kata umum yang kita buang misalnya ya. Ini saya contohkan saja, kemudian kita finish. Oke, nah ini network visualization-nya. Di sini kita bisa melihat ada berapa warna, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5 warna. Berarti ada 5 di sisi kiri, di item itu kelihatan 5 klaster, atau di bawah ini juga kelihatan 5 klaster. Ya, dia mengklasterkan jadi 5. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa yang paling susah adalah menginterpretasikan ya. Jadi misalnya klaster 1 ini ada kata halal, integrity, risk management, dan ini kita mau berikan dia judul apa ya. Subtopik halal manajemen ini mau saya kasih judul apa ya, kalau isinya tuh klasternya tuh ini misalnya seperti itu. Klaster 2 juga kita mau beri judul atau subtopik apa begitu. Ini untuk network visualization. Kemudian overlay. Overlay ini menunjukkan kebaruan, ya, menunjukkan kebaruan. Jadi makin terang dia menunjukkan makin baru. Ini mungkin juga yang perlu kita bisa kita gunakan ketika kita diminta mencari novelty atau kebaruan gitu ya, atau posisi penelitian kita itu sebenarnya ada di mana, apakah masih sudah cukup jadul misalnya atau masih cukup baru. Nah, yang kuning ini menandakan dia lebih baru ya, 2021. Sementara yang gelap ini 2018. Jadi maksudnya makin tua begitu. Sementara yang kuning ini makin baru begitu. Jadi yang kuning misalnya relationship, kemudian ada halal integrity, itu ternyata cenderung lebih baru dibahas dibanding yang lain begitu. Kemudian kalau density visualization ini menunjukkan density itu kan kerapatan ya. Jadi kayak banyaknya terulang kata-kata itu. Jadi semakin dia, kalau saya suka pakainya yang rainbow ya, rainbow ini. Nah, kalau merah itu menunjukkan bahwa dia tuh ternyata paling banyak diucapkan gitu, paling banyak digunakan begitu. Ya. Kalau kuning itu lebih sedikit, sementara hijau itu yang berarti paling sedikit digunakan atau paling jarang. Meskipun tadi bisa kita lihat di sebelumnya ya, bahwa ada kata-katanya dan jumlahnya kan, ketika kita mau membentuk ini yang tadi kita klik-klik yang kita exclude tadi, misalnya study tadi itu kan ada juga berapa sih sebenarnya dia muncul ya, 5 kali, 12 kali, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja, Mas Alif. Saya bingung ngebutnya. Iya, Bu. Biasanya saya bisa 3 jam ini. Waduh, kita ya, pelajaran yang sangat ini Bu ya, sangat menarik sebenarnya Bu ya. Kalau dibahas lebih dalam itu. Tapi karena waktu memisahkan kita ya, bagaimana lagi ya Bu ya. Nanti mungkin ada kesempatan di lain waktu untuk membahas bibliometrik ini Bu ya. Ya. Oke, sebenarnya penyampaian yang sangat mudah dipahami ya untuk pengaplikasian dari bibliometrik ini, walaupun dari teorinya mungkin dari pengaplikasian dari pencarian sumbernya, pencarian jurnalnya itu mungkin PR ya Bu ya. Iya, betul, Untuk betul. mensortir itu, tapi itu Iya. effortnya gitu, itu challenge-nya untuk penelitian di bidang bibliometrik ini. Iya. Mungkin 1-2 pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Saya persilakan cepat saja ya, soalnya ini terbatas waktu juga, yang cowok harus Jumatan ya Bu ya. Boleh raise hand atau boleh di chat.
Sebenarnya sudah dari tadi Bu ya untuk sesi penyampaian materi, tapi karena ilmunya, karena pengaplikasiannya itu sangat penting gitu ya untuk pengaplikasian di bibliometrik ini. Jadi penjelasan dan diskusinya itu sangat sedikit mungkin ya. Jadi karena sudah dipraktekkan dan sudah sangat detail juga dibahas oleh Ibu Ira. Nah, paling Oke, baik. Apabila saya ada paling pertanyaan, nanti boleh. ini ya Bu Ira, minta waktu tambah untuk Oh ya, penerapannya karena tadi agak sempat tertinggal. Tadi sudah sempat masuk ke simpan ya. Tapi ini jadi ini apa? Kalau kemarin manual gitu ya, cari jurnal tentang green finance itu kayaknya kok semua terbaru gitu ya. Nah, ternyata iya. dengan menggunakan ini ternyata sudah ada 2017, 2018 gitu. Walaupun memang terbanyak yang kemarin manual tuh 2023 tuh kebanyakan 2023, 2022 gitu. Tapi dengan menggunakan bibliometrik ternyata tadi tercapture juga di 2018 gitu. Terima kasih ini ilmunya Bu Ira. Sama-sama. Terima kasih ini panitia. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Mungkin Sudah saya tadi langsung pertanyaannya saja. sudah tadi ya. Oke, siap Bu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Ira Septianingsih, STMSC IPM ASEAN Engineer atas pemaparan yang sangat detail ya. Mungkin tadi teman-teman juga sangat menarik dari segi pembahasannya karena ini merupakan metode analisis yang saya baru tahu juga, mungkin teman-teman juga baru mengetahui tentang bibliometrik ini. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Ira, pastinya hadir saya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, bibliometrik merupakan metode kuantitatif matematis statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengukur dampak publikasi ilmiah dan produktivitas penulis, jurnal, institusi, serta bidang ilmu. Dalam pemaparan tadi, kita telah membahas lebih lanjut tentang definisi, metode, dan aplikasi bibliometrik dalam konteks penelitian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bibliometrik, kita dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan kualitas penelitian, memperbaiki strategi publikasi, serta membantu pembaharuan dalam penelitian dan pengembangan riset dalam bidang ekonomi dan manajemen tentunya. Semoga penyampaian dari Ibu Ira tersebut dapat dipahami dan sangat bermanfaat, kemudian diaplikasikan untuk penelitian kita, dan semoga juga menjadi manfaat juga bagi peserta yang hadir pada siang hari ini. Tidak terasa, Ibu, waktu kita memisahkan ya, telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Ira Septianingsih, STMSC, IPM ASEAN Engineer yang telah memberikan pembelajaran yang berharga. Untuk itu, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir di acara pelatihan KIS kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Untuk itu, para hadirin diingatkan untuk mengisi presensi pada link yang telah disediakan oleh panitia karena nanti akan diberikan sertifikat peserta beserta dengan materi pemaparan melalui email. Baik, saya berikan waktu 1 menit untuk mengisi presensi pada kegiatan hari ini. Baik, sambil berjalan saja ya, mungkin saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi karena nanti akan diberikan sertifikat dan materi tentang pemaparan materi hari ini. Untuk itu, semoga pelatihan KIS series kali ini dapat memberikan dampak positif dan keberkahan bagi para hadirin sekalian. Dan jangan lupa nanti akan ada KIS series yang ke-8 dengan topik yang bermanfaat dan lebih insightful tentunya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ira
Ibu Ida, Pak dan rekan-rekan yang lainnya, dan para hadirin juga. Saya Megi Alifudin mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan atau kesalahan penyebutan nama atau gelar mungkin ya. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Sampai jumpa di KIS seri selanjutnya. Untuk itu, terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megi Alifudin pamit undur diri. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Semoga Bu Ira. bermanfaat. Mohon maaf lahir batin Sangat kalau ada bermanfaat, salah. Bu. Mohon maaf juga. Bermanfaat nih, sepertinya harus tambah satu Selamat Idul pertemuan lagi ya. Fitri. Makasih. Terima kasih Bu Ira, terima kasih panitia. Saya izin live ya. Nih, Assalamualaikum. Sun. Salam. Those times you stood by me. Mas nggak ada itu ya?